Syukur kita hancurkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Telah menciptakan bumi bulat bagaikan telur. Ada yang mau bersyukur dan ada yang tidak mau bersyukur. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada ruh junjungan alam. Siapakah dia? Putranya Abdullah, si buah hati Siti Aminah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, pemudanya padang pasir. Subuh Senin ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah disingkir. Nabiullah yang terakhir, Habibana ya Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Michael Hart, seorang kebangsaan Amerika, penganut Yahudi. Dia menulis dalam bukunya 100 orang dan penulis bukunya 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah. Dan dia menepati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ranking yang pertama. Ini merupakan keberhasilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin. Kenapa sosok kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi idola bagi dunia? Karena ada sifatnya yang bisa dicontoh, betul? Karena akhlaknya yang bisa ditauladani dan karena perbuatannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sarahan dengan judul Kisah Tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan banyak menyebut nama Allah. Hadirin wal hadirah, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah bagi kita. Rasulullah merupakan hal yang luhur dan figur yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati maupun perkataan atau perbuatan. Rasulullah pantas dicontoh dan ditauladani oleh seluruh alam dikarenakan berlaku lemah lembut. Di suatu tempat, yaitu di kawasan Madinah Al-Munawwarah, ada seorang pengemis buta yang selalu meminta-minta. Ketika ada orang di hadapannya, dia selalu mengatakan hal yang buruk terhadap Rasulullah. Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu pembohong, orang gila, tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, akan dipengaruhinya. Ucapan pengemis tersebut. Dari hari ke hari, pengemis itu selalu mengucapkan kalimat sama secara berulang kali. Bahkan dia tidak tahu orang yang memberinya makan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu hari Rasulullah wafat dan dia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar segera datang ke pasar dengan membawa makanan dan memberikan ke pengemis tersebut. Pengemis itu menolak makanan dari Abu Bakar, berkata bahwa orang yang biasa mendatangiku selalu menyuapiku.
terlebih dahulu menghaluskan makanannya sebelum diberi ke pengemis tersebut. Mendengar cerita dari pengemis, Abu Bakar hanya bisa menangis dan ia tahu betapa mulianya Muhammad kepada semua orang. Salah seorang yang telah menghinanya. Abu Bakar berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku salah seorang sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Pengemis memeluk Islam setelah mendengarkan cerita dari Abu Bakar, dan ia terkejut berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya, dan dia tidak pernah marah sekalipun. Dia datang kepadaku dengan membawa makanan setiap pagi." Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika benar datangnya dari Allah, jika salah datangnya dari saya sendiri. Allahu waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.